Setelah 2 hari dalam perjalanan, benteng tombal kuil penyihir akhirnya mulai terlihat. Selanjutnya, saat memasuki daerah ini, Long Hao Chen jelas bisa merasakan bahwa gelombang esensi sihir jauh lebih kuat daripada biasanya. Dia tidak tahu kenapa, tetapi ini adalah lingkungan yang optimal bagi penyihir. Selain itu, tidak ada esensi kegelapan yang hadir, oleh karenanya tidak akan mudah bagi iblis untuk tinggal di sini. Perlu diketahui, hubungan antara kuil kesatria dan kuil penyihir tidak terlalu harmonis. Bagaimanapun, keduanya selalu bersaing untuk memimpin aliansi. Saat Long Hao Chen tenggelam dalam pikiran, 2 sosok terbang ke arah mereka dengan cepat. Mereka merupakan 2 penyihir yang mencapai setidaknya langkah ke-6. Salam Kesatria Emas, bolehkah aku bertanya untuk apa kalian bertiga di sini? Ucap seorang penyihir bertanya kepada Long Hao Chen. Penyihir ini bernama Xuanyan, seorang pria yang terlihat cukup muda dengan wajahnya yang tampan. Mendengar itu, Long Hao Chen tersenyum saat dia menjawab, "Kami mencari seorang teman, dan jika dibutuhkan kami bersedia memberikan bantuan untuk melawan serangan iblis." Kemudian, seorang gadis di samping Xuanyan menjawab dengan tersenyum, "Bolehkah kami tahu siapa orang yang Anda cari? Dan juga saat ini kami tidak membutuhkan bantuan siapapun." Mendengar jawabannya yang sedikit agak kasar, Han Yu mengerutkan alisnya dan kemudian melangkah maju. "Bisakah kita bicara setelah kita masuk?" Gadis di depannya bernama Tan Wan. Kemudian dia kembali berkata, "Maaf, aku sudah tidak sopan. Kalau begitu, biar kami tunjukkan jalannya." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan terbang menuju benteng tombal. Tidak menunggu lama, Long Hao Chen, Han Yu, dan Cai Er segera mengikuti di belakang. Tetapi, setelah beberapa saat terbang, Long Hao Chen merasakan sesuatu. "Han Yu, tunggu sebentar." Long Hao Chen tiba-tiba memanggil Han Yu dan Raja Bintang juga berhenti. Mendengarnya, Han Yu segera bertanya, "Kapten, ada apa? Apa yang terjadi?" Di balik topeng, Long Hao Chen juga memiliki tampilan yang ragu-ragu. "Tampaknya ada penghalang yang menghentikan kita. Kita tidak akan bisa masuk jika kita tidak memiliki penanda." Mendengar Long Hao Chen berkata begitu, Han Yu segera menjadi marah dan berteriak kepada 2 penyihir di depan. "Apa yang coba kalian lakukan?" Kedua penyihir itu segera tampak terkejut mendengarnya. Kemudian Xuanyan segera meminta maaf dengan tergesa-gesa. Dia mengatakan bahwa dia lupa memberikan mereka penanda. Namun dari cara mereka berbicara, Long Hao Chen menyadari mereka sedang memprovokasi. Tanpa menunggu mereka memberikan penanda, Long Hao Chen segera mengeluarkan pedang dan mengangkat tinggi di atas kepala. Dengan hanya sekali tebas, penghalang tersebut hancur dengan suara pecah yang bisa terdengar. Kedua penyihir itu hanya ingin mempersulit kelompok Long Hao Chen. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa Long Hao Chen benar-benar berani bertindak menghancurkan penghalang. Tidak lama setelah penghalang hancur, suara tua dari kejauhan dapat terdengar. "Apa yang terjadi? Mengapa penghalangnya hancur?" Orang yang mengatakan ini dengan cepat bergerak mendekati lokasi kejadian. Dan setelah melihat armor emas yang digunakan Long Hao Chen, secara alami dia juga melihatnya. Di sisi lain, Xuanyan dan Tan Wan tampak dalam ekspresi bingung, mengatakan kesatria emas yang telah menghancurkannya. Long Hao Chen juga melihat tetua itu, dan segera maju untuk menjelaskan apa yang terjadi. "Tetua, maafkan aku karena sudah berbuat lancang. Aku kesatria emas ke-12 dari kuil kesatria. Anda pasti lupa memberi kami penanda untuk masuk, jadi aku terpaksa menghancurkan penghalangnya." Mendengar Long Hao Chen mengatakan itu, ekspresi di wajah tetua segera berubah. Kemudian dia melirik ke arah Xuanyan yang berada di sampingnya. Dia sangat memahami situasinya. Kedua penyihir ini benar-benar mempersulit kesatria emas yang ada di depan mereka. Dan setelah terdiam sesaat, tetua ini berkata dengan hormat, "Kesatria emas yang terhormat, anak buahku telah melakukan kesalahan, kuharap bisa memaafkan mereka." Di depan, Long Hao Chen jelas tahu apa yang dia maksud. Tetapi ini wilayah kuil penyihir, jadi Long Hao Chen hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak menunggu lebih lama,
Tetua ini segera membawa kelompok Long Hao Chen untuk turun memasuki istana kuil penyihir. Mengikuti di belakang tetua ini, mereka dibawa menuju aula utama. Aula tampak sangat megah, dengan dekorasi yang sangat indah di setiap sudut ruangan. Komandan Ksatria, silakan tunggu di sini. Aku akan melapor kepada kepala kuil terlebih dahulu, ucap tetua itu dengan sopan kepada Long Hao Chen. Di depan, Long Hao Chen lalu menjawab, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Tetua, jika aku boleh tahu, apakah Lin Xin baik-baik saja?" Mendengarnya, tetua itu menatap Long Hao Chen dengan terkejut. "Apakah kamu mengenal Lin Xin?" Di depan, Long Hao Chen mengangguk. "Ya, Lin Xin adalah teman baikku." Mendengar jawabannya sekali lagi, wajah tetua itu tiba-tiba menunjukkan tampilan aneh, yang segera membuat Long Hao Chen ketakutan. "Ada apa, tetua? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Lin Xin?" ucap Long Hao Chen bertanya dengan penuh semangat. Kemudian tetua itu menjawab dengan tergesa-gesa, "Tidak, tentu saja tidak. Kapten Lin Xin baik-baik saja. Kalau begitu, aku akan memberitahunya untuk menyambutmu." Long Hao Chen dan Han Yu sedikit terkejut mendengarnya. "Kapten? Lin Xin menjadi kapten?" ucap Han Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian orang tua di depan menunjukkan senyum tipis saat dia menjawab, "Kapten Lin sekarang menjadi pemimpin pasukan penyihir nomor 1. Dia memiliki 500 penyihir api sebagai bawahan, yang merupakan landasan kami dalam pertahanan melawan iblis." Mendengar itu, Han Yu langsung tertawa. Pangeran memang berbeda. Dia bahkan tidak bisa menyerang, tetapi dia bisa memimpin pasukan penyihir nomor 1. Tetapi apa yang mereka tidak tahu, Lin Xin telah melanggar sumpahnya. Sejak melihat Lin Xin terluka dalam pertempuran, dia dengan sungguh-sungguh mulai belajar sihir penyerangan. Dan itu telah terbukti. Sekarang dia menjadi kapten pasukan penyihir nomor 1. Itu bukan karena statusnya sebagai pangeran, tetapi memang kekuatannya yang sudah luar biasa. Kuil penyihir merupakan istana yang sangat besar. Dari gedung ini orang bisa melihat kekayaan dari kuil penyihir. Di sana terdapat 6 patung besar yang mewakili 6 elemen dewa yang dipercayai oleh kuil penyihir. Itu merupakan dewa air, api, tanah, angin, cahaya, dan juga kegelapan. Kelompok Long Hao Chen tahu tentang standar di kuil penyihir, dan saat mereka melangkah maju, masing-masing membungkuk di depan 6 patung tersebut. Tepat pada saat itu juga, pemandangan aneh muncul seketika. Patung dalam Dewi Cahaya tiba-tiba bersinar, menyebarkan pancaran cahaya keemasan yang lembut. Melihatnya, orang tua yang sebelumnya yang biasa dipanggil Tetua Fei sangat terkejut. Pemandangan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, patung yang mewakili Dewi Cahaya menyala dengan pancaran keemasan. Tetua Fei jelas terus mengawasi mereka bertiga selama ini. Tetapi mereka belum melakukan apapun sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Tetua Fei masih berdiri di belakang mereka, cahaya lembut yang dipancarkan oleh patung Dewi Cahaya secara bertahap berkumpul bersama dan berubah menjadi pilar cahaya emas yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen. Semua orang yang melintas juga melihat pemandangan ini. Tentu saja mereka dikejutkan dengan keajaiban yang sedang terjadi. Sedangkan Long Hao Chen tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dikelilingi oleh pancaran lembut itu, esensi cahaya yang hangat bergerak di sekitar tubuhnya. Dalam pengertiannya, patung itu tampak menenangkan dan menghibur hatinya. Cahaya yang dikeluarkan dari patung Dewi Cahaya tidak dipancarkan terlalu lama. Itu hanya dalam waktu 10 detik. Sebelum menghilang, membiarkan semua orang kembali seperti biasa. Melihat cahaya kemasan sudah menghilang, Tetua Fei melangkah di samping Long Hao Chen dan bertanya dengan penuh semangat. "Komandan Kesatria yang terhormat, apa yang baru saja kamu lakukan? Ini benar-benar sangat luar biasa." Di sana, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak melakukan apapun, ini terjadi begitu saja." Para penyihir di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda pergi. Semuanya memandang Long Hao Chen dengan penuh takjub.
Di antara mereka, seorang penyihir wanita muda melangkah dan dengan tidak sopan berkomentar. "Apakah kamu sedang mencoba untuk membuat demonstrasi di depan kami atas nama kuil kesatria?" Penyihir wanita ini merupakan gadis yang sebelumnya menyambut Long Hao Chen. Benar, itu adalah Tan Wan. Mendengar itu, Long Hao Chen mengerutkan alisnya dan menjawab dengan serius. 6 kuil besar merupakan sebuah keluarga dan milik aliansi yang sama. Jaga perkataanmu. Tetapi Tan Wan mengabaikannya dan kemudian berkata kepada Tetua Fei, "Tetua, aku harus melaporkan masalah ini kepada guru." Di depan Tetua Fei mengangguk. "Kebetulan aku juga mencari kepala kuil. Katakan padanya juga bahwa komandan kesatria telah datang." Di sisi lain, Tan Wan hanya mengangguk bahkan tidak repot-repot memperhatikan Long Hao Chen dan segera berbalik pergi meninggalkan mereka. Dan setelah melihatnya pergi, Tetua Fei menyatakan permintaan maaf kepada Long Hao Chen. "Komandan kesatria, maafkan dia yang tidak sopan. Aku benar-benar minta maaf atas namanya." Di samping, Han Yu dengan dingin berkata, "Siapa sebenarnya dia? Kami akan melaporkan masalah ini kepada aliansi." Mendengarnya, Tetua Fei tersenyum pahit dan kemudian menjawab, "Dia merupakan satu-satunya murid dari kepala kuil penyihir. Harga dirinya sangat tinggi. Di usia yang sangat muda, dia sudah mencapai peringkat 3 dari langkah ke-7. Tan Wan, Xuan Yuan, dan Lin Xin dikenal sebagai orang nomor 1 dalam generasi muda setelah mencapai langkah ke-7 di bawah usia 30. Han Yu tampak terkejut. Lin Xin sudah melewati langkah ke-7. Itu sangat bagus. Kapten, itu artinya kita akan bisa. Mencapai titik ini, dia dihentikan oleh tatapan Long Hao Chen. Han Yu kemudian menyadari kesalahannya dan buru-buru menutup mulutnya. Namun, sebutan kapten ini telah diperhatikan oleh Tetua Fei. Jika Lin Xin dan Han Yu adalah rekan satu tim dalam pasukan pemburu iblis yang sama, dengan kesatria ini menjadi kapten mereka, maka seharusnya usia komandan kesatria tidak jauh berbeda dengan Lin Xin. Seharusnya sangat tidak mungkin bagi seseorang yang seusia dengan Lin Xin untuk menjadi kesatria emas. Tetua Fei berpikir begitu. Dia benar-benar tidak percaya ada orang berbakat seperti itu. Selanjutnya, di bawah pimpinan tetua ini, kelompok Long Hao Chen kemudian dibawa ke lantai 2 kuil penyihir dan memiliki 3 kamar terpisah yang diatur untuk mereka. Dan setelah tetua ini pergi, Long Hao Chen berkata dengan suara rendah, "Kuil penyihir sepertinya tidak bersahabat dengan kita." Di samping, Han Yu merespon dengan tidak senang menjawab, "Ini bukan tentang tidak ramah, tetapi ini sebuah permusuhan." Long Hao Chen mengerutkan alisnya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Aku benar-benar tidak menyangka hubungan antara kuil penyihir dan kuil kesatria sudah menjadi seperti ini. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi masalah besar di masa depan." Dan tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar pintu. "Komandan kesatria, kepala kuil memintamu untuk bertemu." Di luar pintu, Tan Wan berdiri menunggu. Dan ketika Chai Er dan Han Yu hendak mengikutinya, Tan Wan menghentikan mereka. "Maaf, kepala kuil hanya ingin bertemu dengan komandan kesatria." Mendengar ucapan dari Tan Wan sekali lagi, Han Yu benar-benar tidak tahan. Dia sangat marah, tetapi segera dihentikan oleh Long Hao Chen yang berkata dengan tenang, "Han Yu, Chai Er, kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali." Setelah mengatakan itu, Long Hao Chen mengikuti Tan Wan dari belakang. Setelah beberapa waktu, di sana terdapat gerbang yang begitu besar, dan setelah melewatinya, ruang yang sangat luas terlihat, dengan esensi sihir yang bahkan lebih kuat dari ruangan yang lain. Aula besar memanjang lebih dari beberapa ratus meter, dengan bintang ajaib di tengah aula. Tan Wan membawanya ke depan bintang ajaib dan berkata dengan suara rendah, "Silahkan berdiri di dalam formasi. Itu akan membawamu ke dalam kantor kepala kuil." Long Hao Chen hanya mengikuti dan berdiri di atas formasi. Kemudian dengan kilatan cahaya, dia langsung muncul di sebuah ruangan yang kosong. Lingkungan sekitarnya penuh dengan pancaran air, api, bumi, angin, cahaya, dan kegelapan yang menyerang indera.
Dengan hanya mengandalkan penglihatannya, seseorang tidak dapat melewati pancaran ini. Long Hao Chen melepaskan kekuatan mentalnya. Samar-samar merasakan bahwa ini tampaknya menjadi ranah spasial pribadi, dengan hanya sedikit koneksi dengan alam asli mereka. Kekuatan mental yang sangat kuat. Jika kesatria ini bersedia menjadi penyihir, dia pasti akan mengejutkan dunia. Sebuah suara tua terdengar keluar. Kemudian cahaya berputar di sekitarnya berubah. Seorang lelaki tua yang tersenyum muncul di depan Long Hao Chen. Saat pemandangan ilusi di sekitarnya tampak mengubah bentuk yang nyata. Melihatnya, Long Hao Chen segera membungkuk dan berkata dengan hormat, "Salam, Kepala Kuil. Perkenalkan, aku Komandan Kesatria Emas ke-12. Ada surat untukmu dari Kepala Kuil Kesatria." Kepala kuil di depannya bernama Li Zhengzi, dengan nama yang kasar, tetapi dianggap sebagai salah satu yang terkuat di aliansi dalam hal kekuatan. Melihat Long Hao Chen membungkuk padanya, Li Zhengzi menunjukkan pandangan yang dalam dan mengerahkan senyuman. Komandan Kesatria tidak perlu terlalu formal. Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya. Orang bisa melihat gelombang cahaya hijau langsung meledak ke arah Long Hao Chen. Tetapi ketika serangan hijau ini sampai padanya, kekuatan itu membuat Hao Chen khawatir. Apakah dia ingin mengujiku? Long Hao Chen berpikir dalam hatinya. Kemudian dia melepaskan aura yang sangat kuat, yang menyebabkan adegan fantastis terjadi. Cahaya hijau itu datang dengan kekuatan penuh. Tetapi setelah bertemu dengan aura emas yang dilepaskan Long Hao Chen, serangan itu berhenti dan menghilang membuat pemandangan yang mempesona. Di sisi lain, Tan Wan berdiri menatap dengan terkejut. Ini merupakan pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan metode seperti itu untuk menghilangkan serangan dari gurunya. Keduanya berhadapan satu sama lain dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Karena energi spiritual Li Zhengzi jelas tidak berhasil menguncangnya sedikitpun. Saat ini, Li Zhengzi berkata dengan sedikit tertawa. Seperti sebuah gunung, berdiri dengan kokoh dengan energi spiritual disiapkan setiap saat. Jika aku tidak salah, kemampuan ini harus kamu ciptakan sendiri. Sepertinya kuil kesatria telah menemukan dirinya sebagai ahli yang luar biasa. Mendengar pujian seperti itu, Long Hao Chen dengan hormat menjawab. Kepala kuil Li terlalu melebih-lebihkan. Di depannya, Li Zhengzi tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Baiklah, biarkan aku melihat surat yang ditulis dari Pak Dualong." Mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke arah Long Hao Chen. Cahaya hijau berubah menjadi tali, lalu dengan ringan mengambil gulungan di tangan Long Hao Chen. Dengan perlahan bergerak, gulungan itu terbang ke arahnya. Kemudian, setelah membuka gulungan tersebut, Li Zhengzi menjadi sangat fokus, meluangkan beberapa menit untuk membaca seluruh isinya. Dan setelah beberapa waktu, dia menutup gulungan tersebut. Dengan menutup kedua matanya, sepertinya sedang merenung. Beberapa saat kemudian, dia berkata kepada Tan Wan di dekatnya, "Tan Wan, silahkan kamu keluar dulu. Aku perlu berbicara dengan Komandan Kesatria." Mendengarnya, Tan Wan tampak kaget. Dia merupakan satu-satunya murid pribadi dari Li Zhengzi. Jadi dia tahu selama ini semua tamu yang diterima Li Zhengzi tidak pernah menyuruhnya untuk pergi. Tetapi kali ini itu benar-benar terjadi. Melihat wajah serius dari gurunya, Tan Wan segera mengerti bahwa Komandan Kesatria itu sama sekali tidak sederhana. Dengan pandangan penasaran terhadap Long Hao Chen, dia segera pergi meninggalkan kedua orang ini. Muridnya telah pergi. Li Zhengzi kembali berkata pada Long Hao Chen, "Sekarang kamu boleh memperlihatkan wajahmu, putra cahaya dari kuil kesatria." Di depannya, Long Hao Chen segera melepaskan armor emas pada tubuhnya. Cahaya keemasan tersebar dan armor emas menghilang secara bertahap dari tubuhnya. "Aku Long Hao Chen memberi salam kepada senior," ucap Long Hao Chen dengan hormat kepada Li Zhengzi. Dan setelah melihat wajah Long Hao Chen yang sangat muda dan tampan, Li Zhengzi hanya menatap kosong. Dalam surat dari Long Tianying, Long Hao Chen adalah cucu kandungnya dan benar-benar secara resmi ditunjuk sebagai komandan kesatria.
Sementara itu, kuil kesatria sudah memberikan persetujuannya untuk membentuk kembali pasukan mereka dan mengharapkan kerjasama dari kuil penyihir. Dan selain itu, jika benteng Tombal membutuhkan bantuan, dia bisa bergabung dengan mereka tetapi tidak lebih dari 3 bulan. Dan meskipun surat ini tidak menyebutkan kultivasi Long Hao Chen, dengan pemahaman Li Zengzi tentang karakter Long Tianjing sangat mendalam, armor emas tidak akan diberikan kepada seseorang tanpa kekuatan yang cukup, bahkan jika itu adalah cucunya sendiri. Murid pribadinya yang berharga sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan anak muda di depannya. Dengan menghela nafas ringan, Li Zengzi mengungkapkan senyuman pahit. Aku berpikir tidak lama lagi, waktunya kuil penyihir untuk memimpin aliansi. Tetapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Keberuntungan kuil kesatria bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Kata-katanya terdengar seperti tidak masuk akal, tetapi Long Hao Chen bisa mengerti arti di balik semua perkataan itu. Li Zengzi kemudian kembali berkata, "Baiklah, silahkan duduk, kita akan berbicara." Mengatakan itu, dia segera membawa Long Hao Chen ke aula di belakangnya lalu duduk di sofa. Dan setelah mereka berdua duduk, Li Zengzi berkata sambil tersenyum, "Long Hao Chen, kamu seharusnya datang untuk mencari Lin Xin. Apakah kamu tahu, setahun yang lalu, sebelum Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci, aku merupakan orang pertama yang setuju untuk menyerahkanmu." Mendengarnya, Long Hao Chen sedikit kaget. Dia tidak berpikir kepala kuil ini akan begitu langsung dengan kata-katanya. Kemudian dia menjawab, "Itu karena aliansi tidak siap untuk perang seperti itu. Masih ada celah yang cukup besar antara kekuatan iblis dengan kekuatan kita." Di depan, Li Zengzi kembali berkata, "Kamu memang benar, persiapan aliansi memang masih belum cukup. Tetapi ada alasan lain kenapa aku ingin menyerahkanmu. Itu karena aku masih belum siap." Ketika Long Hao Chen mendengar kalimat terakhir, dia tiba-tiba memiliki perasaan khusus. Dari Li Zengzi dapat dirasakan kepercayaan diri yang begitu kuat. Keyakinan bahwa suatu hari, dia pasti bisa menyamai Kaisar Dewa Iblis yang mengendalikan semua iblis. Li Zengzi duduk di atas sofa. Kemudian dia kembali berkata, "Benar, aku masih belum siap. Selama 6.000 tahun, aliansi telah mengumpulkan kekuatan. Dan yang kami inginkan adalah melancarkan serangan balik melawan iblis, untuk mengambil kembali wilayah kami yang hilang, dan bahkan membasmi iblis dari benua ini selamanya." Kaisar Dewa Iblis Feng Shui dikatakan memiliki energi spiritual mencapai 1 juta unit, membuatnya telah mencapai alam lain. Jika aliansi tidak memiliki seseorang yang bisa mengalahkannya, apa gunanya mengalahkan sisi iblis? Pada akhirnya, kita masih sulit lepas dari nasib sebagai pihak yang kalah. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa aku belum siap. Sebelum aku bertemu denganmu, aku selalu percaya bahwa aku merupakan orang yang memiliki peluang besar untuk menjatuhkannya. Tetapi sekarang sepertinya pendapat Long Tianjing memang benar. Kamu layak mendapatkan pengakuan dari aliansi. Li Zengzi menunjukkan sedikit senyuman dan mengalihkan pandangannya kembali kepada Long Hao Chen. "Long Hao Chen, kamu harus ingat, dunia ini tidak pernah kekurangan orang berbakat. Meskipun bakat sepertimu sangatlah langka, bukan berarti itu tidak pernah muncul. Tetapi sampai sekarang, manusia tidak pernah mempunyai seorang ahli yang benar-benar mampu melawan Kaisar Dewa Iblis. Apa kamu tahu kenapa bisa seperti itu?" Di depan, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Senior, tolong jelaskan kenapa alasannya." Kemudian Li Zengzi kembali menjawab, "Itu karena mereka tidak memahami pengertian tentang kesabaran. Tubuh samsara juga merupakan keajaiban luar biasa dari generasi mereka. Kultivasinya juga mencapai langkah ke-9, tetapi pada akhirnya masih berakhir dengan kematian. Jika pada waktu itu, dia tidak menantang Kaisar Dewa Iblis pada usia 36 tahun, tetapi berusia 136 tahun, apakah hasilnya akan sama?" Mendengar itu, Long Hao Chen terdiam sesaat, kemudian dia bertanya, "Kepala kuil, kamu memang benar. Tetapi mengapa iblis tidak pernah menghancurkan manusia sepenuhnya?" Di depan, Li Zengzi menunjukkan senyum dingin di wajahnya.
Mereka telah membesarkan kami di ruangan tertutup. Memang benar, kekuatan iblis jauh lebih besar daripada kita. Tetapi bagaimanapun juga mereka bukan dari dunia kita. Kecuali pertempuran dan penghancuran, mereka tidak mampu melakukan apapun. Dan jika manusia benar-benar punah, bahkan tidak perlu membalaskan dendam untuk kita. Para iblis hanya akan berjalan melalui jalur kehancurannya sendiri. Oleh karena itu, para iblis tidak berani memusnahkan kita sepenuhnya. Inilah rahasia di balik 6.000 tahun zaman kegelapan. Mendengar semua itu, Long Hao Chen masih tidak percaya pada kata-kata Li Zengzi. Kemudian dia bertanya sekali lagi, "Lalu bagaimana dengan perang suci ini?" Di depan, Li Zengzi kembali menjawab dengan acuh tak acuh. "Perang suci, kamu mungkin dapat dianggap sebagai pemicu. Tetapi sebenarnya mereka sedang merasakan takut. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan aliansi terlalu cepat dan melampaui harapan mereka. Kaisar Dewa Iblis takut kekuatan kita tumbuh terlalu cepat dan mengancam kekuatan mereka. Pada saat yang sama, jumlah iblis terlalu banyak dan itu perlu dikurangi. Itulah mengapa perang suci ini terjadi." Mendengarnya, Long Hao Chen tersentak. Samar-samar dia memahami maksud dari Li Zengzi. Kemudian, Li Zengzi kembali melanjutkan, "Jika tubuh samsara bertahan dalam waktu yang lama, mungkin aliansi tidak akan berada dalam kondisi saat ini. Karena kamu merupakan orang yang cerdas, aku yakin kamu telah memahami dari maksudku. Tentu saja, aku tidak menyuruhmu untuk menutup diri dalam aliansi. Tetapi justru sebaliknya, pertumbuhan dan pemahaman sejati membutuhkan seseorang untuk terus-menerus menantang menjalani pertempuran tanpa henti. Tetapi kamu harus ingat, tetap hindari bahaya dan masalah yang tidak perlu." Pada titik ini, Li Zengzi menutup matanya dan bersandar di sofa. Tampaknya dia merenung dalam-dalam. Di depannya, Long Hao Chen menjawab dengan sangat hormat, "Terima kasih banyak, senior. Dari semua percakapan kita, aku berhutang sekilas wawasan dan pemahaman mendalam kepada senior." Li Zengzi melambaikan tangannya saat dia berkata, "Sekarang, hiduplah secara kompetitif. Meskipun aku menghargai bakatmu, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran peringkat 6 kuil. 5 tahun lagi akan dimulai kompetisi kuil. Aku harap saat itu aku tidak akan melihatmu sebagai lawanku. Tetapi dalam 15 tahun kemudian, kamu harus bisa benar-benar mulai menyebarkan cahayamu." Mendengarnya, Long Hao Chen perlahan berdiri dan membuat salam sekali lagi, sebelum berbalik pergi meninggalkannya. Kata-kata Li Zengzi benar-benar membuka pikiran Long Hao Chen. Dia menjadi sedikit paham dengan keadaan saat ini. Saat Long Hao Chen masih merenung memikirkan kata-kata dari Li Zengzi, seseorang terdengar memanggil. Mendengar itu, dia terkejut dan tanpa sadar berbalik. Dan setelah melihat, baik dia dan orang yang memanggilnya terkejut sesaat. Orang yang baru saja memanggilnya jelas merupakan murid langsung dari Li Zengzi, itu adalah Tan Wan. Dan setelah beberapa saat, Long Hao Chen menyadari kesalahannya. Karena perkataan Li Zengzi membuatnya terlalu banyak berpikir, dia telah lupa mengenakan armor emas sebelum kembali. Dan pada saat seperti itu, Tan Wan datang menemuinya secara langsung. Keterkejutan Tan Wan terlihat sangat jelas. Tentu saja itu karena penampilan dari Long Hao Chen. "Kamu, apakah kesatria itu benar-benar kamu?" Melihat penampilan muda dan tampan dari Long Hao Chen, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di depannya, Long Hao Chen yang telah menyadari kesalahannya, dia segera mengenakan armor emasnya. Kemudian dia mengangguk kepada Tan Wan sebelum melangkah ke dalam formasi dan segera dikirim. Melihat sosoknya yang berangsur-angsur berubah menjadi ilusi, Tan Wan segera bergegas keluar. Keingintahuan dari seorang gadis selalu lebih besar daripada seorang pria. Selain itu, keterkejutan ini melebihi semua yang dulu dia ketahui. Pada saat ini, di tempat lain, Lin Xin baru saja diberitahu oleh Tetua Fei tentang kedatangan kesatria emas beserta Han Yu dan juga Cai Er. Mendengar berita ini, dia bisa menebak dengan jelas. Dia yakin bahwa Long Hao Chen merupakan kesatria emas itu. Dengan segera, dia mengajak Li Xin dan bergegas secepat mungkin.
Lee Sin juga mendengar tentang hilangnya ingatan Chai-Er jauh dari sebelumnya. Dipenuhi dengan perasaan lembut, pandangannya berkaca-kaca saat dia memeluknya. Setelah sekian lama berpisah dan sekarang bertemu kembali, perasaan di dalam hati mereka bisa digambarkan dengan sangat jelas. Dan sebelum mereka punya waktu untuk berbicara, Long Hao Chen telah kembali. Dengan sangat bersemangat, Lin Xin bergegas dengan cepat dan memeluk Long Hao Chen dengan erat. Sedangkan di sisi lain, Lee Sin memanggil namanya dengan suara rendah. Long Hao Chen. Kemudian dia melangkah maju dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Terlepas dari sikapnya yang kuat, dia benar-benar meneteskan air mata. Long Hao Chen tentu saja melihat Lee Sin. Dia segera melepaskan pelukan Lin Xin dan melangkah maju untuk memeluk Lee Sin di sana. Emosi yang melonjak membuat Long Hao Chen tidak bisa berkata-kata. Dan setelah beberapa saat, emosi semua orang kembali dalam ketenangan dan Long Hao Chen kemudian berkata kepada Lin Xin, "Lin Xin, 2 tahun ini sudah berat bagimu." Ucap Long Hao Chen berkata dengan tulus. Lin Xin merupakan orang yang paling banyak berkontribusi selama mereka berpisah. Beberapa pil yang telah dia buat memberikan dorongan besar bagi setiap orang. Mendengar Long Hao Chen berbicara demikian, ekspresi Lin Xin berubah. Tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras, "Kapten, jangan katakan itu. Apa yang aku lakukan itu untuk kebaikan kita semua. Tetapi aku ingin memberitahumu sesuatu." Saat Lin Xin ingin melanjutkan, tiba-tiba di sisi lain, Lee Sin memotong kata-katanya. "Biarlah ini semua masa lalu. Sekarang semua orang telah bersatu kembali. Untuk apa kamu ingin mengatakannya?" Mendengar ini, Lin Xin menggelengkan kepalanya. "Sin-er, aku harus mengatakannya apapun yang terjadi. Jika aku tidak memberitahu kapten tentang masalah ini, aku tidak akan bisa tenang." Di depan, Long Hao Chen segera bertanya dengan ekspresi kebingungan. "Lin Xin, apa yang kalian bicarakan? Masalah apa yang sedang terjadi?" Di sana, Lin Xin segera menceritakan kejadian yang terjadi pada Lee Sin pada waktu itu. Tentu saja dengan tangannya yang telah terpotong. Dan meskipun sekarang itu telah sembuh, tetapi dia tidak bisa menjadi seorang kesatria lagi. Sebagai seorang kultivator, dapat dikatakan dia sekarang seperti orang yang cacat. Bukan hanya Long Hao Chen, Han Yu dan Chai-Er juga terkejut. Kecuali Chai-Er, Han Yu sangat memahami hubungan antara Long Hao Chen dan Lee Sin. Bagaimana dia akan merasa tenang setelah mendengar berita seperti itu. Tetapi di sisi lain, Lee Sin tidak diam saja. Cerita yang telah diucapkan oleh Lin Xin itu seolah-olah terjadi karena salahnya. Dengan pemahamannya tentang karakter Long Hao Chen, Lee Sin tidak ingin Lin Xin menjadi orang yang disalahkan karena tidak bisa melindunginya dengan baik. Dan setelah semua orang terdiam, tanpa perlu Long Hao Chen bertanya padanya, Lee Sin menceritakan semua yang terjadi sebenarnya. Di dalam ceritanya, dia juga menceritakan tentang Lin Xin yang telah melanggar sumpahnya. Mulai belajar sihir penyerangan, dengan usaha yang begitu keras dan akhirnya saat ini, Lin Xin menjadi kapten pasukan nomor 1. Setelah mendengar seluruh cerita dari Lee Sin, baik Long Hao Chen dan Han Yu sangat terkejut. Kemudian Han Yu bertanya, "Lin Xin, apakah kamu benar-benar mempelajari sihir penyerangan?" Memang cerita dari Lee Sin terdengar sangat sederhana dan bisa terdengar seperti cerita yang sangat biasa. Tetapi dengan pemahaman Long Hao Chen tentang Lin Xin, dia bisa merasakan. Ketika lengan Lee Sin telah terpotong, hati Lin Xin sangat terluka. Faktanya, alasan mengapa Lin Xin berjanji untuk tidak pernah belajar sihir penyerangan itu karena kedua orang tuanya meninggal saat meneliti sihir di masa lalu. Bayangan ini telah mempengaruhinya seperti yang bisa dibayangkan. Tetapi karena luka yang terjadi pada Lee Sin, Lin Xin benar-benar keluar dari bayangan tersebut. Demi melindunginya, dia benar-benar belajar sihir penyerangan. Saat ini Long Hao Chen akhirnya bisa merasa tenang. Seorang penyihir yang tidak bisa menyerang akhirnya menjadi dewasa dan sekarang bisa melindungi kakak perempuannya dengan baik.
Dengan melangkah maju, Long Hao Chen datang di depan Lin Xin. Sedangkan di sisi lain, melihat mata Long Hao Chen, detak jantung Lin Xin segera dipercepat. Siapapun bisa melihat kegugupannya. Mengangkat kedua tangannya, Long Hao Chen meraih bahu Lin Xin dan kemudian berkata, "Saudaraku, ini memang sulit bagimu." Mendengar itu, Lin Xin sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir Long Hao Chen akan menerimanya begitu saja. Dan air mata mengalir dari matanya. Selama ini dia sudah membayar terlalu banyak. Sekarang kalimat sederhana dari Long Hao Chen membuat Lin Xin merasa semua yang dia keluarkan sudah sepadan. Kapten yang dia banggakan sekarang tidak menyalahkannya.